Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk in love too. Don't let him in, no, I can't kick him out again free. Don't be afraid, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Dinesha Putri, absen 35. Perkenalkan, nama saya Andika Setiawan, absen 6. Perkenalkan, nama saya Naila Rizka Al-Kautsar, absen 22. Perkenalkan, nama saya Teddy Anugrah New Year, absen 33. Saya di sini berperan sebagai moderator sekaligus editor. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Firza Firdausi, absen 19. Saya sebagai kameramen. Nama saya Fayhana Syaleh Huda, absen 12. Perkenalkan, nama saya Rizkia Nur Andarini, nomor absen 28. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan apa itu tentang strategi kooperatif, dan yang kedua ialah apa itu strategi perlawanan. Pada strategi perlawanan kami mengambil 2 daerah perlawanan. Yang pertama, perlawanan pada rakyat Singaparna, dan yang kedua ialah perlawanan pada rakyat Papua. Nah, untuk mengetahui apa itu pembahasan selanjutnya, simak penjelasan dari video kami. Yang pertama adalah strategi kooperatif. Apa sih strategi kooperatif itu? Strategi kooperatif adalah perjuangan yang bersifat moderat atau bekerja sama dengan pemerintah penjajahan. Pada strategi kooperatif ini, Jepang membentuk organisasi-organisasi dengan semboyan Nippon atau sama-sama. Jepang melancarkan strategi ini dengan menempatkan golongan nasionalis dan tokoh-tokoh Indonesia sebagai pemimpin dalam organisasi tersebut. Pada saat itu, Belanda menganggap bahwa tokoh nasionalis ini sebagai pengganggu. Maka dari itu, mereka menunjukkan sikap non-kooperatif atau tidak mau melakukan kerjasama sedikit pun dengan pemerintah kolonial. Adapun tokoh-tokoh yang terlibat dalam strategi kooperatif ini, ada 8 tokoh, yaitu diantaranya Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. Syartono, Muhammad Yamin, Mr. Syamsuddin, Soekarjo Kartohadikusumo, Otto Iskandar Dinata, dan GSSJ Ratulangi. Kemudian yang kedua ada strategi perlawanan. Strategi perlawanan ini dilakukan oleh Jepang sebagai kebijakan untuk menghormati Kaisar Jepang. Jepang menerapkan seikere. Apa itu seikere? Seikere itu merupakan sebuah penghormatan kepada matahari yang dilakukan dengan cara membungkukkan badan dan menghadap ke arah matahari terbit. Hal tersebut wajib dilakukan oleh bangsa Indonesia guna menghormati Kaisar Jepang tersebut. Kebijakan tersebut menjadi faktor yang menyebabkan perlawanan rakyat terhadap Jepang. Nah, selain Jepang menerapkan kebijakan seikere, apa saja sih yang menyebabkan Indonesia melakukan perlawanan terhadap bangsa Jepang? Jadi, perlawanan terhadap bangsa Jepang itu dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Jika kalian ingin mengetahuinya, maka simaklah pembahasan selanjutnya. Yang pertama ialah perlawanan rakyat Singaparna terhadap Jepang. Pada perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang di Singaparna ini melibatkan seorang ulama yang menjadi pemimpin dalam perlawanan. Pemimpin tersebut bernama Kiai Haji Jainal Mustafa. Ada pula faktor yang menyebabkan perlawanan di daerah ini, yaitu 1. Kebijakan penyerahan wajib, 2. Kebijakan seikere guna menghormati Kaisar Jepang, 3. Pemberlakuan Romusa yang dilakukan Jepang kepada rakyat Singaparna. Jadi pada saat itu Jepang memberikan janji kepada Indonesia untuk memberikan pendidikan yang tinggi. Tetapi itu hanya omong kosong Jepang. Akhirnya rakyat Singaparna ini merasa kecewa terhadap Jepang karena rakyat Jepang bertujuan agar rakyat Singaparna ini hanya menjadi atau terlibat dalam Romusa atau sistem kerja paksa. Pada akhirnya pun perlawanan rakyat Singaparna terhadap Jepang pun terjadi. Perlawanan rakyat Papua. Perlawanan rakyat Papua terhadap Jepang yang terjadi di daerah yang pertama di daerah Yapen Selatan, yang kedua di daerah Biak, yang ketiga di daerah Sarmi. Yang pertama di daerah Biak yang dipimpin oleh El Rumkorem pada tahun 1943. Latar belakang terjadinya perlawanan daerah ini ialah karena terjadinya penderitaan oleh rakyat yang dari tentara Jepang.
rakyat Biak melakukan perlawanan dengan senjata tradisional yang berasal dari hasil alam mereka. Yang kedua yaitu daerah Yapen Selatan. Perlawanan daerah sini dipimpin oleh Nirmoid. Perlawanan ini dilakukan karena penderitaan yang dialami masyarakat setempat karena tentara Jepang menyiksa mereka. Pasukan yang dipimpin Nimroid telah mendapat senjata dari sekutu dan Nimroid pun ditangkap oleh Jepang. Yang ketiga, daerah Sarmi. Perlawanan daerah ini terjadi pada tahun 1944. Perlawanan daerah ini pula terjadi karena penderitaan rakyat Sarmi dikarenakan akibat adanya Romusha. Pada perlawanan ini ada sekitar 2.119 tentara Jepang yang berhasil ditaklukkan oleh masyarakat Sarmi.